Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma zidna ilman wa tuqan wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Allahumma la tazidana ilman illa wa anta zidana huda. Faman izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li asatizatina wa jami'il muslimina amma. Amma ba'd. Melanjutkan kajian kita pada malam hari ini dari kitab Al-Qaulul Mufid, syarah kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Kita masuk pada hadis selanjutnya. Wa 'an Ibnu Mas'udin qala akbarul kaba'ir al-isyraku billah wal amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Rawahu Abdul Bazzar. Qala al-muallif qawluhu fi athar ibn Mas'ud qala akbarul kaba'ir al-isyraku billah. Dosa yang paling besar adalah al-isyraku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang jenis-jenis syirik, ya. Ada syirik yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, dan ada bentuk kesyirikan yang samar, ya, dan syirik-syirik modern, ya, syirik-syirik modern saat ini yang banyak diantara umat muslim juga terjebak pada kesyirikan ini tanpa mereka sadari, ya. Diantaranya yang sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan keyakinan-keyakinan pada angka-angka tertentu, yang mana keyakinan ini pada dasarnya dibawa oleh orang-orang As-Siniyun, ya, orang-orang Cina misalnya, Cina kuno, yang kemudian banyak di sekitar kita. Nah, jangan sampai kita terjebak pada satu tingkat kesyirikan, ya, yang dianggap biasa-biasa saja, ya. Di sekeliling kita sudah banyak nih, ya, misalnya nomor-nomor hotel, kemudian angka-angka yang ada di lift. Begitu juga dengan keyakinan orang-orang Jepang, misalnya di angka 7 menjadi simbol kematian dan sebagainya. Kalau ini juga kita ikut-ikutan di situ, maka kita bisa terperangkap dan terjebak pada dosa besar, adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hada akbarul kaba'ir. Kenapa kesyirikan ini disebut akbarul kaba'ir, jadi dosa besar? Li'annahu intihakun li'a'zamil huquq. Karena kita telah menghancurkan, ya, hal yang paling besar, yang paling agung, yang menjadi hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Harusnya kita hanya boleh menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh melakukan penyembahan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka pada hakikatnya dia tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Tidak hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti mereka telah menghancurkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis lainnya, ya.
ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Di dalam hadis kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya ma haqqullahi 'alal ibad, apa hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, ada juga hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? An ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah adalah disembah. Seseorang harus menyembah Allah Subhanahu wa taala wa la yusyriku bihi syai'an, tidak melakukan kesyirikan. Ya. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, apa haknya seorang hamba pada Allah Subhanahu wa taala? Alla yu'adzab man la yusyrik bihi syai'an, tidak diazab. Ya. Bagi seseorang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu dia telah menghancurkan hak Allah Subhanahu wa taala, telah menghilangkan hak Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya. Ya, ini yang dimaksud dengan intihad li a'zamil huquq. Hak Allah yang paling besar adalah disembah. Ketika seseorang melakukan kesyirikan, maka mereka telah mengambil hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menghancurkan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haqqullahi taala alladzi aujadak. Kenapa Allah disembah? Kenapa Allah berhak untuk kita sembah? Ya. Alladzi aujadak, karena Allah lah yang kemudian ya, atas izin Allah Subhanahu wa taala kemudian kita ada di muka bumi ini. Yang menghidupkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua, ibu hanya menjadi wasilah saja. Hanya menjadi jembatan saja. Itu juga mereka tidak bisa melakukan sesuatu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Orang tua tidak bisa merencanakan sesuatu. Ya. Di dalam rahim sejak usia berapa bulan antum? Di dalam rahim apa ibu antum bisa mengukir melakukan sesuatu yang bisa ya dia lakukan sesuai dengan keinginannya. Misalnya anak saya harus saya buat mancung misalnya. Ya. Bisa enggak? Ibu antum tuh di dalam rahimnya ya. Dia kemudian punya peran di situ untuk buat hidung antum mancung, harus cakep ya. Bisa nggak orang tua punya peran di situ? Hah? Nggak ada kan? Manil ladzi aujadana. Siapa yang bisa menghadirkan kita? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang tua hanya menjadi wasilah saja. Allah menitipkan di dalam rahim seorang ibu. Ustaz, tapi kalau nggak ada orang tua nggak bisa juga. Kata siapa? Nah, Allah sudah buktikan itu bahwa Allah bisa melakukan segala sesuatu. Maryam bisa melahirkan seorang anak tanpa seorang apa? Masih toko? Hah? Ya, tanpa seorang suami. Isa alaihissalam bisa lahir. Ya. Allah tiupkan ruh di dalam rahimnya siapa? Maryam. Apa yang tidak bisa Allah Subhanahu wa taala lakukan? Adam alaihissalam Allah ciptakan tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kita hal demikian? Agar tidak ada kesombongan di dalam diri setiap manusia, bahwa apapun Allah bisa lakukan. Agar seseorang kemudian tidak merasa bahwa tanpa dia maka tidak ada yang bisa terjadi. Supaya Allah perlihatkan keesaan dan kebesarannya di hadapan semua makhluknya. Bahkan Allah sebutkan wa yaj'alu man yasha'u
aqiman. Karena ada juga pasangan suami istri yang tidak Allah karuniai anak keturunan. Keluarga yang diberi anak, ya, suami istri yang diberi anak laki semuanya. Ada di sini. Ada yang saudaranya cowok semua? Ya. Ketahuan gak usah dideketin yang kayak gini. Gak ada di perempuan. Wa fi majali antasil rahim bainahum. Ya. Ada memang yang Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan, sudah tentukan bahwa dia hanya punya keturunan laki-laki saja. Ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk memiliki anak perempuan saja. Ada di sini? Ya enggak ada lah untuk anaknya. Ya. Ada orang tua yang cowok, cewek semua anaknya ada. Ada juga cewek dan cowok, laki dan perempuan dalam satu keluarga. Wa yaj'alu man yasha'u aqiman. Ada juga orang yang tidak bisa punya keturunan. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Lihat nih, semua ini terjadi atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Allah perlihatkan setiap manusia bahwa apapun Allah bisa lakukan terhadap dirinya. Maka tidak ada kesombongan, tidak ada rasa angkuh terhadap apa yang didapatkannya pada saat ini. Karena semua itu tidak lepas dari izin dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sekali-kali melakukan kesyirikan kepada Allah. Huwallazi awjadana. Allah yang menghadirkan kita di permukaan bumi. Ya. Wa huwa haqqullahi ta'ala alladhi awjadaka wa a'addak. Allah juga yang memberikan setiap kebutuhan kepada kita. Apa yang kita inginkan Allah Subhanahu wa taala berikan. Apa yang menjadi kebutuhan kita Allah Subhanahu wa taala penuhi. Berbeda antara kebutuhan dan keinginan. Ya. Berbeda antara kebutuhan dan keinginan. Setiap kebutuhan antum, setiap kebutuhan makhluk Allah Subhanahu wa taala penuhi. Allah berikan kebutuhan kita. Untuk bisa menghirup oksigen secara sempurna. Allah penuhi kebutuhan kita. Semua yang ada di dalam diri kita Allah penuhi semua kebutuhannya. Cuma kadang-kadang kita ada banyak keinginan di luar dari kebutuhan. Keinginannya yang besar. Ya. Tapi sebenarnya ini nggak butuh itu. Allah sudah memberi rezeki kepada kita. Allah sudah cukupkan kita dengan rezekinya. Tapi masih aja keinginan itu muncul untuk mendapatkan yang lebih banyak, lebih besar. Ya. Siapa di antara makhluk Allah yang tidak mendapatkan kebutuhannya? Sampai binatang-binatang pun Allah Subhanahu wa taala cukupkan kebutuhan mereka. Ya. Seperti ceramahnya Ustaz Dasad ya. Ketika beliau nyanyi apa itu cicak-cicak di dinding. Ya. Ya. Coba lagunya gimana tuh, cicak-cicak di dinding? Diam-diam merayap, cicaknya diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Coba lihat. Nyamuk yang datang. Ya. Secara nalar akal manusia nggak mungkin bisa. Kenapa? Karena nyamuk itu terbang, sementara cicak di mana?
Datang seekor nyamuk, rezekinya yang datang menghampirinya. Itu adalah bagian dari kebutuhan cicak yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau seandainya dia harus nyari sendiri, dari nempel di situ lompat gitu ya, untuk dapat nyamuk. Tapi karena Allah sudah cukupkan kebutuhannya sehingga dia tidak mati kelaparan. Semuanya Allah penuhi kebutuhannya. Cuma kita aja yang terlalu banyak keinginannya. Kadang-kadang hanya hasrat sejenak saja. Cuma karena nafsu kita yang terlalu tinggi, terlalu maruk, ingin mendapatkan segala sesuatu. Melihat orang lebih kaya, pengen juga kaya gitu. Ya. Melihat tetangganya punya mobil 2, dia pengen 3 mobilnya. Padahal yang bisa dia pakai cuma 1 aja kan. Gak bisa secara bersamaan dia pakai mobilnya 2. Allah berikan kebutuhan. A'addak wa amaddak, ya. Apa yang menjadi keinginan kita juga Allah kabulkan. Allah terima, Allah berikan. Apa saja yang menjadi keinginan kita itu. Yang penting apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Inta sama Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu syaratnya agar Allah Subhanahu wa taala bisa dekat kepada kita. Falyastajibu li. Ya kita yang mendekat kepada Allah. Jangan hanya bisa mengkritik Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak pernah melakukan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti layaknya seseorang yang ingin diangkat oleh seorang presiden misalnya untuk menjadi seorang menteri tapi dia enggak punya kedekatan. Bisa enggak diangkat? Nggak bisa, harus ada nego-nego politik, ya. Partai yang kemudian melakukan negosiasi dengan presiden agar kader dia diangkat menjadi menteri. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap keinginan kita kalau kita mau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan setiap keinginan kita kalau kita enggak pernah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang mengharapkan surga dari Allah tapi tidak pernah beribadah. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala terhampar luas. Siapapun yang ingin mendapatkan rahmatku kata Allah Subhanahu wa taala, silakan mendekat. Taqarrub ila Allah azza wa jalla. Fala ahad akbaru 'alaika ni'matan min Allah taala. Tidak ada yang bisa memberikan nikmat yang paling besar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh diri kita untuk bisa kita dapatkan, Allah bisa berikan itu. Hal-hal besar yang menurut akal pikiran kita tidak bisa kita realisasikan, Allah bisa berikan. Sesuatu yang tidak bisa masuk di dalam nalar kita, Allah bisa berikan itu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Saking banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan, apalagi yang kemudian bisa membuat kita melakukan kesyirikan kepadanya.
Setiap kebutuhan, setiap keinginan Allah penuhi semuanya atas izin dan atas rahmatnya. Kenapa kemudian berpaling dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak ada yang bisa memberikan nikmat yang paling besar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa merealisasikan niat dan keinginan kita kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah. Secara kasat mata antum belajar, lagi belajar di sini, bisa nggak antum melaksanakan ibadah umroh? Bisa nggak? Secara akal nih. Dari mana? Tabungan antum berapa tabungan antum setiap hari? Secara kasat mata bisa nggak antum umroh? Tapi lihat, ketika Allah takdirkan antum untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, Allah kasih jalan tuh. Hadir di satu pengajian, tiba-tiba ada pertanyaan, hadiahnya umroh. Bisa nggak terjadi seperti itu? Apakah ini sudah antum bayangkan sejak antum datang, sejak antum berangkat untuk kajian itu? Secara hitung-hitungan antum nggak bisa umroh, nggak punya tabungan, ya. Tapi Allah beri jalan. Itu karena apa? Kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-amnu min makrillah sabaqa syarruhu. Ya, ini udah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, ya, tentang seseorang merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika seseorang selalu diberi nikmat, walau dia sedang bermaksiat tetap aja Allah limpahkan nikmatnya. Itu disebut al-amnu min makrillah. Ketika seseorang merasa aman dari makarnya, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qauluhu al-qunutu min rahmatillah wal ya'su min rauhillah. Al-muradu bil qunut an yastab'ida rahmatallah. Seseorang merasa jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak boleh juga kemudian kita merasa jauh dari rahmat Allah sehingga mengakibatkan kita berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yastab'ida husulal matlub. Kemudian dia merasa jauh dari keinginan yang dia inginkan itu. Merasa jauh dari apa yang menjadi keinginannya untuk bisa direalisasikan. Ya. Seseorang sudah mencoba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian merasa kok saya dekat sama Allah tapi perasaan gak ada kasih sayang Allah dalam diri saya. Tetap aja miskin, tetap aja susah, ya, tetap aja banyak masalah. Ada nggak manusia yang seperti ini? Ada. Dia mencoba untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi mereka berpikir bahwa Allah tidak dekat dengannya. Siapa yang seperti ini biasanya? Ya, orang yang terlalu banyak dosa sebelumnya. Ya. Artinya ini adalah bagian dari penghapusan dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Baru sehari, baru satu pekan, baru sebulan bertaubat, sudah mengharap limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar dulu, ada ujiannya, ada prosesnya yang harus dijalani, ya. Tapi jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika antum sudah berjuang untuk menjadi hafizul Quran, tidak hafiz-hafiz, jangan putus asa. Ya. Innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Hanya orang-orang kafir saja yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau Allah belum takdirkan antum menjadi seorang hafizul Quran, minimal antum talim bil Quran, orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting komitmen tilawahnya tetap berjalan. Jangan merasa saya sudah berjuang tidak hafiz-hafiz,
nggak siap untuk setoran besok, akhirnya merasa ya Allah kayaknya saya nggak ditakdirkan untuk menjadi hafizul Quran, kayaknya saya memang tidak cocok untuk tinggal di ma'had tahfiz. Ini adalah orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau setelah ini ada yang kemudian ingin mengundurkan diri dari ma'had karena merasa tidak bisa hafizul Quran, adalah bagian dari orang yang berputus asa dari rahmat Allah. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah, dari setelah ini jangan ada yang menghadap sama saya, Ustaz, astagfirullah, astagfi an wasil dirasatillah. Ya. Jangan sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Antum seharusnya bersyukur bahwa antum berada di lingkungan yang baik. Wal muradu bil ya'si huna an yastabi'ida al insan zawal al makruh. Apa itu al ya'su? Wala tayasu birrauhillah. Jangan berputus asa juga maknanya. An yastabi'ida al insan zawal al makruh. Ketika seseorang merasa jauh dari apa? Zawal al makruh, ya sesuatu yang dia benci. Ya. Akhirnya merasa aman. Enggak boleh juga seperti itu. Ya. Kenapa? Karena orang kalau sudah merasa aman, biasanya apapun yang dilakukan tuh, walau itu bentuknya maksiat. Li'alla yahsula tikrar fi kalam Ibnu Mas'ud. Ini penjelasan secara umum karena sudah dijelaskan pada pertemuan di lembaran sebelumnya. An-nasairu ila Allah, orang yang sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ya'tarihi syai'an yu'awwiqanihi 'an rabbih. Dia akan dihadapkan dengan dua hal. Ya, yu'awwiqanihi 'an rabbih, yang menjadi rintangan dia untuk bisa sampai pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa humal amnu min makrillah. Ada dua tantangan nih yang seseorang akan hadapi ketika mereka melakukan perjalanan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Al-amnu min makrillah, ketika dia merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jangan merasa tenang, jangan merasa aman. Ya. Dari murkanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyebabkan kita kemudian melakukan atau terjerumus pada dosa. Tidak boleh juga kita merasa aman terus. Ya. Tetap ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, saya aman insyaallah. Sudah berada di lingkungan yang saleh, dengan teman-teman yang saleh. Ya. Karena merasa aman itu tidak ada rasa takut, akhirnya dia melakukan dosa. Gosok sendal sudah biasa. Ngambil hak temannya biasa, kan dia orang saleh. Ya. Apalagi ngambil makanan temannya tanpa izin. Karena sudah merasa aman dari murkanya Allah, karena berada di lingkungan di sekeliling saya orang-orang saleh nih, enggak mungkin saya diazab. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan tidaklah Allah kemudian mengazab, ya, mereka sementara antum berada di sekeliling mereka itu. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab mereka di saat orang-orang yang ada di sekelilingnya sedang beristighfar. Orang-orang saleh itu ini saya berarti saya aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merasa aman dari situ. Al-amnu min makrillah wal qunutu min rahmatillah. Berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan dihadapkan oleh dua hal ini. Ya, ketika seseorang melakukan perjalanan untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Fa idza usiba bid-dharra, ketika dia ditimpa kemudaratan, ya, au fata alaihi ma yuhib, atau terlewatkan sesuatu yang dia cintai. Artinya keinginan dia tidak terpenuhi. Suatu saat nanti dia diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari ujian, atau terlewatnya hilangnya sesuatu yang dia cintai. Ya. Tajidu illam yatadarakahu rabbuhu yastawli alaihi al-qunut wa yastab'id al-faraj wa la yas'ali asbabi.
Seseorang ini kalau dia tidak mendekatkan dirinya kepada Allah ketika dia ditimpa musibah, ya, kalau diberi ujian, ada kemudaratan yang dihadapinya, atau hilangnya sesuatu yang dicintainya, kalau dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kemungkinannya yastauli alaihil qunut. Dia akan merasa berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa yastab'idul faraj wa la yas'ali asbab, dan dia enggak mau tahu itu apa penyebabnya. Masya Allah, man hadan naim. Man irfa' ra'sak ya man yutaqti'u ra'sahu. Man hada? Berstanta. Mata tanam. Naam. Fa idza usiba bid-dharra aw fata 'alaihi ma yuhib tajidhu illam yatadarakahu rabbahu. Kalau seseorang kemudian ditimpa kemudaratan, ya, atau hilangnya sesuatu yang dia cintai, kalau dia tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diliputi apa? Putus asa. Wa yastab'idul faraja wa la yas'ali asbabi. Dan dia tidak ingin tahu lagi, tidak mencari apa penyebabnya. Mungkin Allah berikan kemudaratan karena dosa masa lalu kita. Bagian dari apa? Penghapusan dosa-dosa masa lalu. Kenapa kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan? Karena bagi Allah itu tidak baik. Ya, asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ada kalanya kita mencintai sesuatu itu tapi syarrul lakum. Itu bisa menjadi malapetaka, bisa menjadi buruk buat kalian. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang kita membenci sesuatu, ternyata di balik itu ada kebaikan. Apa nih contohnya? Ya. Ada pasangan yang sebelum dia menikah mungkin dia sering berkomunikasi gitu ya, tapi saling membenci. Pokoknya dia ngelihat itu kayaknya nggak senang banget, ya, tidak senang, benci banget. Ini terjadi. Setiap dia melihat kayaknya nggak ada aura kebaikan di dalam diri seseorang, si laki-laki itu. Tapi lihat, ternyata Allah takdirkan dia untuk menjadi pasangannya. Maka kalau antum membenci jangan terlalu dibenci, ya. Itu jelek banget si cewek itu, ya Allah, jorok lagi, udah hitam hidup lagi. Tahu-tahu dia menjadi pasangan antum. Iya. Maka ketika antum membenci sesuatu jangan terlalu dibenci juga. Nanti kalau ternyata itu menjadi pasangan antum, wah repot. Ya Allah, selama ini aku caci maki harus aku puji. Ya, kalau sudah ditakdirkan untuk menjadi pasangan antum, nanti di rumah dia masak, antum harus puji atau jelek-jelekan makanannya, masakannya. Ya. Makanya hati-hati. Atau kadang ada sesuatu yang antum sukai ternyata menjadi musibah. Ya. Wa huwa syarrul lakum. Ya. Ceweknya terlalu cantik, akhirnya antum dihina. Ya kan? Ya Allah, ketika dia kumpul dengan teman-temannya misalnya yang cantik-cantik, antum kok mau sih nikah sama dia, udah jelek. Hah? Itu sopir antum apa siapa? Iya kan? Sopir apa tukang siram tanaman? Gak boleh kamu ini itu hafiz Al-Quran. Ya Allah, cantik-cantik gini pasangannya. Nah, hati-hati. Ya. Atau antum terlalu senang dengan harta, padahal itu bisa membinasakan. Allah kasih nikmat kekayaan itu sama antum, tapi setelah itu antum lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saking sibuknya dengan bisnisnya, di setiap waktu, di setiap saat dia di depan laptopnya aja tuh untuk melihat
ya perkembangan bisnis tuh, ya dikontrol, ya. Dia menjadi pemodal penanam saham di bursa efek Indonesia misalnya. Melihat kapan lagi naik, ya bisnis beli cepat atau jual, ya perusahaannya dia jual produknya di saat lagi tinggi-tingginya. Dipakan itu saja sampai melupa Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan perusahaan meeting aja terus kerjaannya dari pagi sampai pagi lagi. Enggak punya waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya. Jadi Allah telah memberikan kepada setiap makhluknya sesuai dengan kebutuhannya. Ya. Kalau antum ditimpa musibah, cari sebabnya. Kira-kira kenapa? Kemudian Allah menimpakan musibah dalam diri kita. Mungkin kita terlalu banyak melakukan kesalahan dulu. Atau cara kita beribadah saat ini belum sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Masih banyak ibadah yang kita lakukan yang tidak menghadirkan rahmat dari Allah, hanya sekedar menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Al-muhim sholaina. Yang penting kita udah sholat, ya mau diterima atau enggak terserah. Ya. Yang penting jam tilawah Al-Quran sudah saya jalanin sesuai dengan aturan yang ada di ma'had. Gak memikirkan pahala di balik setiap ayat yang antum baca. Sehingga kalau udah habis waktunya cepat-cepat keluar. Atau belum habis waktunya, ya Allah kapan sih selesai ini? Ya, udah gatel kakinya untuk keluar meninggalkan masjid. Ya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya. Wa ammal amnu min makrillah. Kalau seseorang sudah merasa aman dari murkanya Allah, fatajidil insan muqiman 'alal ma'asi ma tawafurin ni'ami 'alaihi. Orang yang merasa aman dari murka Allah, dia akan gemar untuk melakukan dosa. Ma tawafurin ni'ami 'alaihi. Kenapa dia berani melakukan dosa? Karena merasa bahwa dia masih diberikan nikmat oleh Allah. Ya. Apa yang membuat seseorang kemudian menyombongkan diri? Kenapa Fir'aun menyombongkan diri? Karena Allah berikan nikmat kepadanya. Ya. Nikmat kekuasaan, nikmat harta ada pada Fir'aun sehingga merasa dirinya sebagai Tuhan. Ya. Kenapa dia merasa dirinya sebagai Tuhan? Karena setiap apa yang menjadi keinginan dan kebutuhannya ada semua. Sehingga dia melakukan maksiat, merasa dirinya sebagai Tuhan. Dia banyak melalaikan, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Wa yara annahu ala haq. Pada saat itu dia merasa benar apa yang sedang dijalani, masih benar. Fayastamir fi batili. Kemudian dia tetap melanjutkan, ya, melakukan kebatilan, melakukan dosa. Ya. Fala syakka an hada istidraj. Ini bisa menjadi bagian dari istidraj. Orang merasa, oh Allah masih sayang sama saya karena Allah masih berikan nikmat tuh. Tapi maksiatnya juga ya berjalan. Ya. STMJ ini ya. Ya. Apa itu STMJ? Sholat terus, maksiat jalan juga gitu. Dia beribadah tapi maksiat juga jalan. Ini. Ya. Ketiga, seseorang apa? Kenapa dia seperti ini? Karena merasa semua kebutuhan dan keinginannya bisa dia dapatkan. Merasa bahwa Allah sedang memberikan kasih sayangnya, tapi di saat itu juga dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.